Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Rabu 29 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala kasih rahmat-Mu yang menyertai kami, di mana kami masih beroleh kesehatan, kebahagiaan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Kau telah memberikan kami satu hari yang baru, di mana sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Sebelum itu Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu akan mengajari kami. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kami dalam segala aktivitas kami. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk mengerti dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 7 pasal 7. Pengkhotbah 7 pasal 7. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmah, dan uang suap merusakkan hati. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmah, dan uang suap merusakkan hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, tentu kita semua tahu bahwa semua yang hidup, semua yang bernapas pada akhirnya harus mati. Tidak ada yang kekal, hanya Tuhan yang kekal. Semua ada masanya, termasuk kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika tiba waktunya harus juga meninggalkan dunia ini, harus juga meninggalkan keluarga, harus juga mati. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang akan kita tinggalkan ketika kita mati? Ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading. Ada juga harimau mati meninggalkan belang. Jadi semestinya manusia mati harus meninggalkan nama yang harum, nama yang baik. Tetapi kenyataan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bila kita lihat ada banyak orang meninggal yang tidak meninggalkan nama yang bagus. Ada banyak pengikut Tuhan yang meninggal, tetapi namanya tidak dikenal orang, tidak diingat-ingat orang. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bisa kita katakan dia tidak meninggalkan kesan-kesan yang baik, tetapi malah kesan-kesan yang buruk. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam nats ini kita diingatkan bahwa sebagian banyak orang berdosa, sebagian banyak orang yang jauh dari Tuhan, sebagian banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia merusak kepercayaannya oleh karena dua hal di dalam nats ini, yaitu pemerasan dan suap. Pemerasan dan suap ini barangkali Bapak, Ibu, Saudara-saudari sering kita lihat di dalam lingkup pemerintahan, ya, lingkup pemerintahan atau juga kepegawaian, bahkan juga bisa ke wira swasta atau perusahaan-perusahaan swasta. Pemerasan kita bisa artikan yaitu semacam pemaksaan, ya, atau memberikan ancaman untuk mencelakai, supaya dengan tujuan supaya seseorang itu memberikan barang miliknya atau milik orang lain. Bisa juga memberikan ancaman dan mengancam untuk digerasi dengan tujuan supaya mungkin, ya, utang-utangnya bisa dilunaskan. Kadang itu sering kita lihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang nekat bagaimana supaya keinginannya terwujud,
bagaimana supaya yang di hati dan di pikirannya terwujud. Dia bisa bersenang-senang, dia bisa kaya, dia bisa makmur, tetapi dengan segala cara dia gunakan, termasuk dengan pemerasan, ya. Termasuk dengan pemerasan. Dia tidak peduli, dia tidak mempunyai rasa kasihan lagi, tetapi untuk mencapai kehendaknya dia melakukan apapun, bahkan mengintimidasi, bahkan untuk mencelakai. Begitu juga dengan suap, Bapak Ibu saudara-saudari. Kadang supaya keinginannya tercapai, supaya kedudukan yang dia inginkan tercapai, supaya jabatan yang dia impi-impikan tercapai, tidak segan-segan dia melakukan cara yang kotor, cara yang salah, yaitu memberikan suap. Memberikan suap yaitu memberikan suatu janji, bisa dengan materi, supaya bagaimana dia dapat mendapatkan kedudukan, ya, bagaimana mendapatkan suatu proyek, bagaimana mendapatkan suatu jabatan itu. Yang dua hal ini seringkali terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kehidupan kita umat Kristen. Kadang kita tidak menghiraukan bagaimana Tuhan sangat membenci orang yang melakukan dua hal ini. Tetapi kuasa dunia, kuasa dosa lebih kuat untuk lebih condong untuk mengarahkan kita melakukan hal yang dua ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang berdosa dan termasuk orang yang meninggalkan nama yang buruk di dalam dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, nats ini mengingatkan kita, marilah untuk menjauhi dua hal ini. Marilah untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, baik itu pangkat, baik itu jabatan, baik itu harta. Marilah bersyukur untuk itu. Marilah kita menikmati apa yang menjadi bagian kita. Marilah kita mengucap syukur apa yang menjadi bagian kita. Nas ini mengajarkan kita untuk menjauhkan sifat-sifat yang mau memeras, sifat-sifat yang mau menyuap untuk sesuatu hal yang kita inginkan. Tetapi nas ini juga mengajarkan kita bagaimana kita, Bapak Ibu saudara-saudari, bisa memberikan nama, yang meninggalkan sifat yang baik, meninggalkan kesan yang baik, menanamkan sifat yang jujur, menanamkan sifat yang adil di dalam kehidupan kita. Karena pengkhotbah mengatakan bahwa lebih baik nama yang harum daripada minyak yang mahal. Kita bisa baca di ayat 1. Di zaman nats kita ini, Bapak Ibu saudara-saudari, minyak itu sangat mahal sekali. Minyak yang harum itu sangat berharga sekali. Tetapi sang pengkhotbah mengatakan jauh lebih mulia, jauh lebih harum, jauh lebih berharga, yaitu nama yang baik, nama yang harum dibandingkan minyak yang mahal tadi. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, marilah berbuat yang baik. Marilah meninggalkan kesan-kesan yang indah di setiap aktivitas sosial kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Marilah meninggalkan kesan-kesan yang baik. Marilah meninggalkan nama-nama yang baik, supaya nama kita harum, nama kita dikenang. Sewaktu-waktu bila tiba saatnya kita dipanggil Tuhan, maka akan ada banyak orang yang mengenang kita karena kejujuran, karena kebaikan, dan karena ketulusan kita. Apalagi karena kebaikan dan karena rasa mau berbagi, rasa mau bersyukur yang kita tanamkan selama kita hidup di dunia ini. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Sungguh lebih berharga nama yang harum dibandingkan apapun di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk memberikan rasa yang terbaik, untuk menanamkan rasa kejujuran, kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kami selama kami di dunia ini. Karena Tuhan menginginkan
bahwa setiap kami orang yang mengikut Engkau, yang mempercayai Engkau, seharusnya nama kami akan dikenal karena perbuatan yang baik yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjauhi dua hal yang Tuhan ingatkan kepada kami melalui renungan pada hari ini, yaitu pemerasan dan juga suap. Semoga kami Tuhan mampu untuk menghindarkan hal tersebut, karena itu sangat merusak iman kepercayaan kami. Untuk itu Bapa, ajarilah kami menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang setia dan bertanggung jawab. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di GKI Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Tuhan, sebentar lagi kami akan beraktivitas, karena Tuhan mampukan kami melangkahkan kaki kami, mampukan kami untuk bekerja, beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau, hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima segala berkat. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.